Shalom, jemaat dan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pendeta dan majelis HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Tanjung Priuk dan seluruh jemaat gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan katakanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri kami hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu,
dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari Wahyu 21 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tulislah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia menjadi anakku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nas khotbah dari firman Tuhan yang diberitakan sebagai kabar baik hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan 27. Saya akan bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah ini berangkat dari konteks pembuangan bangsa Yehuda atau Israel ke Babel. Mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah mengutus para nabi, namun mereka tetap tidak mau mendengarkan kecaman maupun peringatan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, hukuman pun diberlakukan. Mereka dibuang ke negeri Babel, di mana berhala-berhala disembah. Apa yang selama ini dibanggakan bangsa Israel, seperti Bait Allah, kota Yerusalem, dan lain-lain, kini telah dihancurkan. Namun saudaraku, dalam rancangan atau ketetapan Allah, hukuman bukanlah tujuan atau akhir. Hukuman hanyalah jembatan menuju pemulihan atau pembaharuan, bukan akhir dari suatu rancangannya. Tuhan telah memberikan suatu janji yang kudus sejak dahulu kala, yang dimulai dari leluhur mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka sesuai nas khotbah ini, dia akan memperbaharui janji tersebut. Dia melakukan semua ini jelas bukan karena perbuatan baik atau kekuatan dari bangsa Israel. Tidak.
Di ayat 22 dari nas ini dikatakan, bukan karena kamu aku bertindak, tetapi karena namaku yang kudus. Alasan dibalik pemulihan itu terletak pada Tuhan, karena namanya dan kekudusannya. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan harus menguduskan namanya? Bukankah namanya itu kudus? Betul, nama Tuhan itu adalah kudus. Tetapi oleh karena ulah, perilaku, dan kejahatan dari umat Israel kepada Tuhan, sehingga menyebabkan mereka dihukum oleh Tuhan tatkala mereka dibiarkan mengalami kekalahan dari bangsa Babel yang menyerang dan menjadikan mereka sebagai tawanan perang yang tidak berdaya dan dibuang ke negeri yang jauh. Saat itulah bangsa Babel dan bangsa-bangsa lain mentertawakan dengan hina bangsa Israel serta mengolok-olokkan nama Tuhan yang disembah oleh Israel, karena menganggap bahwa Tuhan Allah Israel tidak berdaya dan telah kalah. Kekalahan Israel dari musuhnya seolah adalah kekalahan Tuhan Allah, dan pada akhirnya membuat nama Tuhan menjadi najis atau ternoda. Tetapi bukan hanya karena soal kekalahan berperang maka nama Tuhan menjadi najis. Terlebih sesungguhnya adalah karena perselingkuhan rohani Israel. Sebab mereka bukan saja menyembah Tuhan Allah, tetapi juga menyembah ilah-ilah dan berhala-berhala lain di hadapan Tuhan Allah. Inilah kenajisan yang paling menjijikkan di hadapan Allah dan yang juga menyebabkan nama Tuhan najis. Tentulah Tuhan tidak ingin namanya yang agung, yang kudus dan mulia itu di dalam kenajisan Israel, dan juga oleh karena sindiran-sindiran, celaan, hinaan bangsa-bangsa lain. Sebab nama Tuhan Allah menunjukkan identitasnya sendiri. Seperti dikatakan dalam titah pertama dari hukum Taurat, Akulah Tuhan Allahmu. Dan titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Namanya Tuhan melekat pada dirinya sendiri. Dalam pengakuan iman Israel atau sering disebut Shema Israel, dikatakan Tuhan itu Esa. Arti Esa adalah tidak ada yang sama seperti Dia. Dan Allah menunjukkan kemahabesaraannya melalui seluruh alam semesta yang diciptakannya. Kemahakuasaan Allah juga terlihat kala Ia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun dan tentaranya di Mesir, serta menuntun Israel berjalan di padang gurun sampai tiba ke tanah Kanaan. Keagungan kasih Allah yang murni dan ikhlas dikala Ia selalu berkenan menghapus dosa-dosa umatnya. Padahal betapa sering mereka membangkitkan murka dan amarah Tuhan. Penghapusan atau pengampunan itu dengan tulus dilakukan Allah kepada mereka, tanpa Allah menuntut harta, materi, atau pengorbanan dari bangsa Israel itu. Allah sendiri yang mengerjakannya untuk kebaikan dan kekudusan umatnya. Sebenarnya bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya, bangsa-bangsa itu sering menjadikan anak-anaknya sebagai tumbal yang dipersembahkan kepada ilah-ilah atau dewa-dewa yang kepadanya mereka beribadah. Jelaslah Tuhan Allah tidak sama dengan ilah-ilah, dewa-dewa atau berhala-berhala itu. Karena itulah Tuhan Allah harus mengasingkan dirinya dari semuanya itu. Dalam nas khotbah ini disebut dengan menguduskannya. Dalam konteksnya, nas ini berupa nubuatan dari Nabi Yehezkel sebagai janji pemulihan dari Tuhan. Tetapi apakah ini hanya janji-janji semata? Tidak.
Tuhan mewujudkan atau menggenapinya dengan menunjukkan siapa dirinya. Tuhan adalah Allah yang maha besar dan maha perkasa. Tuhan Allah tahu bahwa umatnya Israel adalah bangsa yang lemah dan kecil pada saat itu. Karenanya Allah tidak memakai Israel untuk mewujudkan kemahabesarannya. Tak lama setelah Nabi Yehezkiel menyampaikan firman ini, Allah tampil dengan memakai Raja Kores dari Persia untuk bangkit berperang dan mengalahkan Raja Nebukadnezar. Dan terbukti Raja Kores setelah menang menetapkan supaya bangsa Israel kembali pulang ke tanah leluhurnya atau tanah perjanjian. Hidup sebagai bangsa yang merdeka, yang berdaulat, serta bebas di negerinya. Raja Kores juga menyuruh untuk memperlengkapi segala kebutuhan bangsa Israel, supaya mereka bisa membangun kembali kota Yerusalem sebagai pusat pemerintahan mereka. Dan juga menyuruh supaya bait Allah dibangun kembali untuk umat Israel bisa bersekutu kembali dengan Tuhan Allah dengan bebas, tanpa rasa takut. Ketika umat Israel bisa beribadah kepada Allah dengan bebas sebagaimana ditetapkan dalam keagamaan mereka, maka pada saat itulah juga Allah memperdamaikan dirinya dengan umatnya. Tuhan Allah pun menguduskan umatnya, mengampuni dan menghapuskan segala dosa pelanggaran mereka. Allah memperbaharui janjinya kepada Israel dan memberikan ketetapannya kepada umatnya itu. Kini Israel hidup dalam pembaharuan sesuai ketetapan Allah. Saudaraku, apa yang dikerjakan oleh Allah kepada umatnya Israel, itulah yang dengan sempurna dikerjakan oleh Allah di dalam diri putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Sesungguhnya kita sebagai umat yang berdosa sudah berada jauh di dalam pembuangan, jauh dari hadapan Allah. Seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa oleh karena dosa-dosa manusia, manusia itu hidup terpisah dari Allah. Dan dalam kitab Roma dikatakan upah dosa adalah maut. Namun ketetapan Allah adalah kehidupan, bukan kematian. Maka ia mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus, supaya melalui dia, kita yang berdosa ini dibawanya kembali kepada pangkuan Allah. Dalam ayat 25 dari nas ini dikatakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang mentahirkan kamu. Itulah yang nyata melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Air yang jernih yaitu darahnya yang tercurah di kayu salib, sebagaimana yang kita rayakan dalam Jumat Agung seminggu yang lalu. Darahnya mentahirkan kita dan memberi kekudusan kepada kita. Kita tidak lagi dibelenggu dalam dosa dan maut, sebab Kristus telah menebus kita. Kini kita hidup bukan lagi dalam kuasa dosa dan kegelapan, tetapi dalam hidup baru oleh karena kasih-Nya yang agung, tulus dan ikhlas. Tuhan Allah sangat bermurah hati kepada kita. Sekali lagi, kekudusan kita bukan karena usaha dan perjuangan kita, tetapi semata-mata adalah karena pengorbanannya yang nyata di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku, apa yang hendak kita peroleh dari firman hari ini? Hidup dalam pembaruan jelas tidaklah bisa mengandalkan usaha kita sebagai manusia. Kita tidak cukup sanggup untuk mengerjakan atau melakukannya. Ibarat seseorang yang tidak bisa mengganti hatinya sendiri. Orang lain juga tidak bisa untuk membantunya melakukannya. Firman ini menegaskan bahwa hidup dalam pembaharuan itu adalah harus bersama dengan Tuhan Allah, bahkan pekerjaan Allah di dalam diri kita. Pertanyaannya sekarang adalah,
Apakah kita mau atau berkenan untuk diubah dan diperbaharui oleh Allah? Lalu bagaimana supaya kita bisa mengalami pembaharuan hidup itu? Pertama, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus dengan jelas menyebut, engkau tidak dapat berbuat apa-apa apabila engkau tidak tinggal di dalam aku. Artinya, bila kita tinggal di dalam Yesus Kristus, maka pembaharuan hidup akan terjadi di dalam diri kita. Tinggal di dalam Yesus Kristus adalah apabila kita menyerahkan diri sepenuhnya, seluruh perjalanan, harapan dan usaha atau masa depan kita ke dalam tangan dan kuasa Allah. Selain itu, tinggal di dalam Yesus juga artinya adalah apabila kita berkenan untuk dibimbing dan dituntunnya di setiap langkah dan aktivitas kehidupan kita. Tuhan Yesus pastilah hendak membawa kita kepada damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Tinggal di dalam Yesus juga berarti apabila kita mau belajar dan mencari apa kehendak Allah untuk kita lakukan dan perbuat di dalam kehidupan kita. Sebab kehendak Allah adalah kebenaran yang menghantar kita kepada kehidupan baru di dalam kerajaannya. Yang kedua, dalam ayat 27 dikatakan Tuhan akan menaruh Roh Kudus dalam diri kita. Bagian ini menerangkan bagaimana hati yang membatu bisa menjadi hati yang baru. Tuhanlah yang meletakkan rohnya ke dalam hati kita. Kehadiran Roh Allah inilah yang akan menghasilkan ketaatan kepada Tuhan. Bagi umat Israel zaman Yehezkiel, janji Allah ini sepertinya mustahil. Sebab Roh Allah biasanya diberikan kepada orang-orang tertentu untuk tugas yang tertentu, seperti Raja Saul dan juga Simson. Namun akhirnya diambil oleh Allah dari mereka rohnya tersebut karena mereka tidak setia dan taat kepadanya. Tetapi kita sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai umat yang telah hidup dalam terang perjanjian baru, di mana kita menemukan makna yang lebih penuh dari janji Allah ini. Roh Kudus memperbaharui hidup kita dan Ia mencurahkan kasih Kristus ke dalam hati kita. Kasih inilah yang mendorong kita semua untuk memberikan atau menunjukkan ketaatan yang sungguh-sungguh dan benar kepada Allah. Hidup di dalam kasih-Nya seorang dengan yang lain, sehingga damai sejahteranya kita rasakan di dalam persekutuan kita, baik di rumah tangga kita, di gereja atau dimanapun kita berada. Dan kita saat ini sedang berada di dalam masa-masa penantian Roh Kudus yang diutusnya kepada kita, supaya Roh Kudus tinggal terus menerus di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang terus memperbaharui kita, supaya kita hidup senantiasa di dalam ketetapan Tuhan Allah, mengenal kehendak Tuhan untuk kita perbuat, lakukan, dan kita pun melangkah untuk meraih masa depan dan hidup kekal dalam kerajaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, melalui ibadah kami menerima firman-Mu. Firman-Mu lah yang memperbaharui hidup kami, yang mengajar dan mendidik kami di dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari hidup kami, supaya kami melangkah dan berjalan dalam kebenaran dari Tuhan. Hidup kami seturut kehendak Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami, bagi rumah tangga, bagi gereja-Mu, atau dimanapun kami berada. Berkatilah kami di dalam setiap usaha pekerjaan kami, dan apa yang menjadi harapan masa depan kami, Tuhan kiranya berkenan untuk menolong kami. Berkati juga warga jemaat-Mu yang masih terbaring sakit, yang membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan Allah.
warga jemaat-Mu yang sudah lansia atau tua, kiranya Tuhanlah yang memberikan topakan kepada mereka. Warga jemaat-Mu yang mabalu, kiranya Tuhanlah juga yang menjadi penghibur bagi mereka. Sempurnakanlah permohonan kami ini dalam pengasihan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh pelayan ibadah online pada hari Minggu ini menyampaikan kepada ibu bapak saudara-saudaraku, selamat hari Minggu, kita kiranya tetap sehat, horas,